Bab 261. Dia sadar bahwa dia adalah konsultan teknis untuk Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertahanan. Dia masih menikah dengan Sasha. Apa yang dia lakukan adalah menyabotase pernikahan militer. Tiba-tiba dia mengerti mengapa Levi tidak mengizinkannya bercerai. Jadi ini alasannya. Namun, semuanya sah dan masuk akal. Sasha yang tidak setia pada pernikahan mereka, bukan. Mereka juga tidak jujur dan membocorkan teknologi inti, bukan. Mereka pantas menerima konsekuensi dari kesalahan mereka. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, Isaiah datang ke restoran yang telah mereka sepakati. Yang mengejutkannya adalah Sasha tidak sendirian. Tom dan Charlie juga ada di sana. Melihat Isaiah terlatih-tatih masuk, Tom mencibir, bukankah sudah kukatakan bahwa si lumpuh ini akan terlatih-tatih begitu mendengar suara Sasha? Apakah ini tidak berguna atau laki-laki? Dia tahu betul bahwa istrinya sedang tidur, namun dia masih datang saat dia menelepon. Benar-benar pecundang, Charlie mencibir. Sasha mencium pipi Charlie, dia tertawa dan berkata, kenapa kalian tidak mengatakan itu karena aku tak tertahankan? Haha, tidak perlu dikatakan. Dengan sengaja, Charlie meraih Sasha tepat di depan mata Isaiah. Yesaya terkejut lagi. Dia tiba-tiba menyadari bahwa pelacur ini tidak hanya berselingkuh dengan Tom tetapi juga berselingkuh dengan Charlie. Saya telah menjadi suami yang diselingkuhi oleh tangan murid-murid saya. Seberapa berzina wanita ini dalam kehidupan pribadinya? Dia tidak berbeda dengan pelacur. Isaiah menekan emosinya yang mengamuk dan duduk di depan mereka bertiga. Kamu bilang kamu perlu menemuiku, kan? Tentang apa? Yesaya bertanya dengan dingin. Karena kamu di sini, aku akan jujur padamu. Katakan padaku apa yang terjadi di Morris Group. Ceritakan semuanya. Sasha bahkan tidak berusaha untuk berbasa-basi. Dia langsung ke intinya. Isaiah mencibir, kenapa aku harus memberitahumu? Haha, setelah bersama Morris Group selama beberapa hari, kamu pikir kamu sudah tumbuh kuat. Jika kamu masih mencintai Sasha, ceritakan semuanya sekarang. Tom menyeringai. Sasha memasang tampang menyedihkan, membujuknya, Yesaya, maukah kamu merahasiakan sesuatu dariku? Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan mendapat masalah. Tidak mungkin. Ini adalah rahasia perusahaan yang tidak bisa saya ungkapkan kepada Anda. Anda telah menipu saya sebelumnya, tetapi saya tidak akan tertipu oleh tipuan Anda lagi. Isaiah tegas, tidak seperti sebelumnya. Namun, Sasha dan kedua pezina itu hanya tersenyum. Rupanya, mereka sudah memikirkan cara untuk menangani tekad Yesaya. Kamu tidak akan memberitahu kami. Jangan memaksa kami untuk membuatmu melakukannya. Kata Charlie mengancam. Apakah kamu akan memukuliku? Isaiah tahu dia memiliki Levi yang mendukungnya, jadi dia sama sekali tidak takut. Kamu pikir kami tidak akan mengalahkanmu? Biarkan aku memberitahumu ini. 6 tahun lalu, aku mengirim beberapa pria untuk mematahkan kakimu. Saat itu, aku sudah tidur dengan istrimu. Tom tertawa saat mengatakan ini. Berita itu menghantam Yesaya seperti sambaran petir. Ingat 40 juta di rekeningmu. Kami yang mengambilnya, itu tidak digunakan untuk mengisi dana publik. Charlie berkata sambil mencibir. Isaiah mengepalkan tinjunya begitu erat hingga pembuluh darahnya menyembul keluar. Sasha tertawa dan berkata, Yesaya, jika Anda tidak memberitahu saya apa yang direncanakan Morris Group, saya akan mempermalukan Anda di depan umum. Hah? Apa maksudmu? Yesaya bertanya dengan bingung. Bukankah martabatmu yang paling penting bagimu selama ini? Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan memberitahu orang banyak di sini bahwa kamu adalah suamiku. Lalu, aku akan mencium kedua pria ini. Sasha terkekeh. Rencananya adalah melakukan sesuatu yang sangat tidak bermoral di depan mata suaminya. Ini adalah penghinaan terburuk setiap orang. Ada laki-laki yang melompat dari gedung tinggi ketika mereka dihina oleh istri mereka dengan cara ini. Mereka adalah orang-orang seperti Yesaya yang menghargai harga diri mereka di atas segalanya. Mereka tidak pernah bisa menerima aib yang dibawa istri mereka kepada mereka. Bab 262. Sasha tahu karakter dan temperamen Yesaya. Dia tahu bahwa dia menghargai harga dirinya dan tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Jadi dia menyerang titik lemahnya. Kamu, pelacur. Seperti yang diharapkan, Isaiah terprovokasi. Dia hampir melompat berdiri, mengepalkan tinjunya dan berteriak marah.
Jika semua orang tahu istrinya tidak setia dan bertindak tanpa malu-malu tepat di depannya, dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia hanya tidak bisa menerima ini. Iya. Apakah kamu tidak memberi tahu kami? Melihat Isaiah bergumul dengan dirinya sendiri, Sasha merasakan kesenangan yang tak terkira. Dia bisa melecehkan Isaiah kapan saja dia mau. Tepat ketika Isaiah sedang berjuang di dalam, suara Levi terdengar melalui lubang suara tersembunyi di telinganya, biarkan dia melakukannya. Bukankah itu bukti yang kita butuhkan? Levi telah menyaksikan seluruh adegan yang terbentang di hadapannya melalui kamera jarak jauh. Kata-kata Levi menyadarkan Yesaya. Betul sekali. Bukankah aku di sini untuk mengumpulkan bukti? Apa yang Sasha ancam lakukan adalah bukti yang aku butuhkan. Isaiah menembakkan belati ke arahnya dan meludah dengan marah, kamu berani melakukannya. Kenapa aku tidak berani? Sasha tertawa. Dia berdiri dan berbicara kepada orang-orang di sekitarnya, semuanya, lihat ke sini. Kerumunan tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka tetap melihat. Sasha mengamati Yesaya sepanjang waktu. Meskipun Isaiah marah, dia tidak mencoba menghentikannya. Ketika dia melihatnya tidak bergerak, dia tahu dia harus meningkatkan permainannya. Semua orang lihat di sini. Ini suamiku, lumpuh. Dan sekarang dia mendorongku ke pria lain. Sasha berteriak keras. Semua orang melihat ke arah Yesaya. Isaiah berbicara dengan marah, kamu adalah orang yang tidak setia. Mengapa kamu mengatakan aku mendorongmu kepada mereka? Melihat betapa keras kepala Isaiah, Charlie berdiri, mencibir, benar. Istrimu selingkuh. Tom tertawa mesum, kami berdua telah tidur dengan istrimu selama 6 tahun. Kamu hanya orang lumpuh. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Kami telah merawat istrimu. Apa yang bisa kamu lakukan? Mereka tidak merasa malu sama sekali, go public. Dia tahu dengan kamar dagang Hampton Utara mendukung mereka, ini tidak akan dilaporkan dalam berita. Itulah alasan mengapa dia begitu ceroboh untuk memaksa Yesaya berbicara. Sasha kemudian mencium wajah Tom dan Charlie, dia tertawa dan berkata, kamu lumpuh, aku telah selingkuh. Tapi apa yang bisa kamu lakukan? Saat Sasha dan kedua pria itu memamerkan tindakan amodal mereka di depan umum, Isaiah merasa martabat terakhirnya meninggalkannya. Isaiah sangat marah sampai titik puncak. Namun, dia menahan amarahnya. Dia merasa emosinya tidak stabil. Sasha dan kedua pria itu terkejut. Bagaimana orang cacat ini bisa mentolerir tindakan seperti itu? Ini tidak bisa dipercaya. Kamu lumpuh, kamu benar-benar tidak akan memberitahu kami. Baiklah, kalau begitu, cerai. Kami akan bercerai. Melihat Isaiah berdiri teguh, Sasha mengubah taktiknya dan mengancam akan menceraikannya. Isaiah berdiri, Huff, ayo kita lakukan. Kita akan bercerai sesuai keinginanmu. Dengan itu, Isaiah berbalik dan mulai pergi. Sasha dan kedua pria itu tercengang. Ada yang tidak beres. Mengapa Yesaya tidak menanggapi wortel atau tongkat? Tidak, kita tidak bisa membiarkan dia pergi tanpa informasi yang kita butuhkan tentang Morris Group. Mereka buru-buru mengejarnya. Yesaya, kamu lumpuh, kamu tidak bisa pergi. Mereka bertiga hendak menghentikan Isaiah ketika seorang pria tiba-tiba melangkah keluar di depan mereka. Pria itu tidak lain adalah Levi. Minggir, ini antara kita dan Isaiah. Itu bukan urusanmu. Charlie dan Tom mencoba mendorong Levi ke samping, tetapi rasanya seolah-olah mereka mendorong gunung dengan tangan kosong. Levi tidak bergeming sama sekali. Enyah. Mereka akan menyerang Levi. Entah bagaimana, Levi mendaratkan dua tamparan keras di wajah Charlie dan Tom. Tamparan itu melemparkan orang-orang itu beberapa meter jauhnya dan beberapa gigi mereka terbang keluar. Bab 263. Semua orang menatap Levi tidak percaya. Bagaimana dia begitu kuat? Apakah kamu tidak akan enyah? Levi bertanya dengan dingin, memelototi Sasha yang kebingungan. Sasha langsung kabur. Levi kemudian pergi bersama Yesaya. Levi, Isaiah, kami tidak akan melupakan ini. Hati-hati, kami akan menangkapmu untuk ini. Saat mereka melihat Levi dan Isaiah pergi, Charlie dan Tom dipenuhi amarah dan kebencian. Sebelum Sasha pergi, dia bertanya kepada orang banyak apakah ada yang mengambil foto atau klip video. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang melakukannya, baru kemudian mereka pergi. Setelah meninggalkan restoran, Isaiah menangis. Dia hanya seorang pria biasa yang ingin hidup damai.
Namun, bajingan ini telah mengorbankannya dan mengubah pandangannya. Betapa kejamnya mereka memperlakukannya seperti ini. Aku tahu kamu masih memiliki secercah harapan di hatimu untuk Sasha sebelumnya. Tapi kamu akhirnya bisa melihat situasi dengan jelas sekarang, bukan? Levi bertanya. Sudah jelas sekarang, Tuan Garrison. Setelah ini, saya akan mengumpulkan dan mencatat semua bukti dengan benar. Saya akan memastikan ketiga bajingan ini tetap di penjara selama sisa hidup mereka. Sebelum ini, Isaiah tidak tega menghukum Sasha, tapi sekarang pikirannya sudah bulat. Sisa cinta terakhirnya untuknya telah benar-benar habis. Bagus. Sementara itu, Charlie dan Tom tidak puas membiarkan semuanya terjadi. Tidak, Levi pasti lumpuh juga. Aku akan mematahkan kaki Isaiah yang lain juga. Tom menutupi wajahnya dengan tangannya, berbicara dengan dingin. Charlie mengangguk setuju, tepat sekali, mereka berdua pasti lumpuh. Sasha berkata pelan, haruskah aku menghubungi pembunuh bayaran itu? Iya, siapa yang bisa kamu dapatkan? Kedua pria itu bertanya serempak. Sasha tersenyum, saya kenal beberapa orang dari gym. Beberapa dari mereka adalah pelatih kickboxing yang pernah bekerja sebagai pembunuh bayaran di perkumpulan gangster bawah tanah. Salah satunya baru saja dibebaskan dari penjara. Mereka kejam pekerjaan, Levi dan Isaiah tidak akan pernah bisa menggunakan anggota tubuh mereka lagi. Bagus. Pergi dan tangkap orang-orang ini. Besok, kita akan mengubah orang-orang malang itu menjadi cacat. Kedua pria itu berkata dengan marah. Setelah semalam mengumpulkan dan menyortir, bukti yang dibutuhkan pun lengkap. Tepat ketika Isaiah sedang memikirkan langkah selanjutnya, dia menerima telepon dari Sasha secara tak terduga. Yesaya, bisakah kamu datang sebentar? Aku sadar aku salah. Aku tidak pantas menjadi istrimu. Mari kita bercerai. Oke, aku tidak ingin menjadi beban bagimu lagi. Sasha terdengar rendah hati untuk mengelabui Isaiah agar masuk ke dalam perangkapnya. Baiklah, kalau begitu, mari kita cerai. Yesaya menyetujui permintaannya. Bisakah kamu juga meminta Levi untuk ikut dan menjadi saksi? Tanya Sasha. Isaiah mengangkat matanya untuk melihat Levi dan yang terakhir mengangguk setuju. Baik, Tuan Garrison setuju, jawab Yesaya. Oke, kami akan menunggumu di gedung komersial rombongan pemuda 2009, seberang biro urusan sipil. Sasha menghela napas lega. Mereka sudah siap. Beberapa pelatih kebugaran berotot sudah bersiaga. Pipa baja telah disiapkan. Yesaya, kau benar-benar bodoh untuk datang setiap kali aku memanggilmu. Sasha tersenyum, ekspresinya penuh kebencian dan kekejaman. Levi dan Yesaya siap berangkat ke pertemuan itu. Isaiah menelepon departemen terkait. Halo, apa kabar? Saya melaporkan seseorang mengganggu pernikahan militer. Saya bertugas di Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertahanan. Saya ISA 4031. Ya, itu benar. Saya punya bukti lokasinya adalah gedung komersial Eutrope 2009. Selain itu, dia menelepon Departemen Investigasi Kejahatan Komersial dan memberi tahu mereka tentang kejahatan komersial dan lainnya Sasha. Ayo, mari kita pergi dan menonton pertunjukan. Levi dan Isaiah tiba di Eutrope Commercial Building dan memasuki ruangan 2009. Pintu terbanting menutup. Beberapa pria kuat besar muncul di depan mereka memegang pipa baja. Bab 264. Otot-otot 7 hingga 8 orang ini berkembang dengan baik, terutama otot bisep yang sebesar kepala manusia. Otot-otot yang melapisi lengan dan kaki menonjol begitu banyak sehingga terlihat seperti ada ular yang tersembunyi di bawah kulit mereka. Selain itu, mereka besar dan terlihat lebih menakutkan daripada gangster normal. Ini adalah tubuh yang dilatih di gym dengan bantuan suplemen protein. Mereka mungkin bukan petarung sejati tetapi ukuran mereka cukup menakutkan. Saat mereka muncul, Isaiah mendapat kejutan dalam hidupnya. Di hadapan mereka, dia merasa kecil. Lengan mereka lebih besar dari pahanya. Satu pukulan saja sudah cukup untuk membunuhnya, pikirnya. Di dalam ruangan, Sasha, ditemani Charlie dan Tom, mendekat selangkah demi selangkah. Satu sisi wajah Tom bengkak, dan hal yang sama juga terjadi pada Charlie. Mereka menatap Levi dengan niat jahat. Haha, Isaiah, apa kamu bodoh? Kamu datang begitu saja setiap kali aku memintamu. Sasha tertawa keras. Dia memandang Yesaya seolah-olah dia adalah orang yang terbelakang. Tom mencibir, Levi, pasti ada yang salah dengan otakmu. Aku tidak menyangka kamu akan ikut dengannya tanpa ragu-ragu.
Levi tertawa, ini menyangkut staf saya akan menyelesaikannya. Yesaya sangat tersentuh. Jika bukan karena Levi, dia bertanya-tanya bagaimana ketiga orang ini akan terus menggunakan dan melecehkannya. Yesaya berkata dengan cemas, kamu, apa yang kamu coba lakukan? Charlie melihat ke kaki kiri Yesaya dan berkata sambil mencibir, bukankah sudah jelas? Kami juga ingin melumpuhkan kaki ini. Wajah Sasha sangat jahat saat dia berkata, itu benar, Yesaya, kamu berani menentangku. Aku jamin seumur hidupmu, kamu hanya bisa merangkak. Charlie dan Tom mengalihkan pandangan mereka ke arah Levi, yakinlah, kami tidak melupakanmu, Tuan Garrison. Kamu berani menyerang kami berdua, bukan? Rupanya, kamu pasti lupa bagaimana kakimu patah 6 tahun yang lalu. Iya, kamu pulih setelah bertugas di penjara, bukan? Hari ini, kami akan melumpuhkanmu sehingga Yesaya akan ditemani. Hahaha, mereka bertiga saling berpandangan dan tertawa histeris. Di mata mereka, dengan pelatih kebugaran yang kejam ini sebagai antek mereka, tidak ada jalan keluar bagi Levi dan Yesaya. Kalian sangat kejam. Apa kalian tidak takut karma? Tanya Yesaya. Karma, apakah ada hal seperti itu? Kami telah menikmati diri kami sendiri selama 6 tahun ini, bukan? Jadi apa karma yang kamu bicarakan? Mereka bertiga kembali tertawa riang. Kamu, tidak tahu malu. Binatang buas. Yesaya yang hanya seorang warga negara yang sederhana, jujur dan taat hukum dibuli sampai-sampai dia mengutuk keras. Sasha melirik mereka berdua dan tertawa terbahak-bahak, sekarang, jika kalian berdua berlutut dan meminta maaf, mungkin kami akan mempertimbangkan untuk melepaskan kalian. Saat dia berbicara, para pelatih kebugaran itu maju selangkah. Mereka melambaikan pipa baja yang dipegang di tangan mereka. Yesaya ketakutan sampai kehabisan akal. Tubuhnya bergetar terus-menerus. Sasha dan dua rekannya yang berzinah tertawa mengejek saat melihat dia gemetar, sampah yang tidak berguna. Meskipun Levi sendiri tidak berguna, setidaknya dia sedikit lebih baik darimu. Levi tersenyum dan duduk di kursi di dekatnya. Dia menyilangkan kakinya dan bahkan menyalakan sebatang rokok. Dia tidak terlihat sedikit pun cemas. Ketiganya tercengang oleh tindakannya. Sasha bertanya padanya, Levi, apakah kamu tidak takut? Aku memberitahumu, jika kamu akan berlutut di depanku dan merangkak di lantai di antara kedua kakiku, aku akan melepaskanmu kali ini. Dan kami juga, Tuan Garrison, jika Anda merangkak di lantai di antara kaki kami akan membiarkan Anda hidup. Tom dan Charlie sangat ingin melihat Levi merangkak di lantai di bawah mereka. Bagaimanapun, dia adalah mantan bos mereka. Tindakan merendahkan ini benar-benar akan memuaskan ego mereka. Levi mengisap rokoknya, dia tersenyum dan berkata, jika kamu mau berlutut di depanku, mungkin, aku akan mempertimbangkan untuk memberikan kata yang baik untukmu. Bab 265. Pada saat itu, Yesaya menyadari sepenuhnya situasinya dan dia mengarahkan jarinya ke Sasha, berkata, itu benar. Sasha dan kalian berdua, binatang tidak berharga lainnya. Berlututlah di depanku dan aku akan memberimu hukuman yang lebih ringan, kalian bertiga pasti akan menyesalinya. Mendengar kata-kata Levi dan Yesaya, ketiganya tercengang. Apakah Levi dan Yesaya sudah gila? Apakah mereka tidak mengerti situasinya? Merekalah yang menghadapi bencana, tidakkah mereka tahu itu? Bukan kita yang terjebak dalam situasi yang sulit. Mendengar kata-kata Yesaya, Sasha dan gengnya sangat marah. Apakah kamu belum menyadarinya? Kalian bertiga tolol. Yesaya mencibir. Dia belum pernah melihat orang yang begitu bodoh sebelumnya. Sasha berteriak, bas mereka. Bunuh mereka. Aku ingin mereka merangkak keluar dari sini pada saat kita selesai. Pelatih kebugaran yang sudah tidak sabar untuk menyerang bergegas menuju Levi dan Yesaya, melambaikan pipa baja yang dipegang di tangan mereka. Pada saat yang tepat, pintu yang terkunci tiba-tiba terbuka dengan paksa. Pada saat berikutnya, sekelompok pria berseragam bergegas masuk. Mereka berpatroli bersama polisi dan tentara. Jangan bergerak. Letakkan senjatamu. Jangan bergerak. Kelompok instruktur kebugaran bahkan tidak punya waktu untuk menanggapi sebelum mereka semua jatuh ke lantai. Rasa sakit yang tiba-tiba menghantam mereka saat mereka menghantam lantai akhirnya membuat mereka sadar. Ternyata penyerang mereka adalah pasukan dan patroli. Ini sudah berakhir. Kita celaka. Menggunakan daya tarik seksnya, Sasha telah memikat instruktur kebugaran di sini untuk memukuli Levi dan Yesaya.
Tidak pernah para pria berotot membayangkan bahwa mereka akan mendapat masalah seperti ini. Namun, bukan hanya mereka, Sasha dan dua pasangan prianya juga berada di dunia yang bermasalah. Tom memandang Levi dan Isaiah dengan tidak percaya dan kaget. Dia berkata, "Kamu melapor ke polisi?" "Tidak persis. Mereka di sini untuk menemuimu karena alasan lain, tapi karena mereka kebetulan melihatmu bersenjata, kurasa mereka harus menambahkan serangan lagi." Levi tersenyum saat menjelaskan. Sasha dan rekan-rekannya dalam kejahatan memandang dengan heran. Kalau hanya laporan polisi, hanya polisi patroli yang harus ada. Mengapa pasukan juga ada di sini? Mereka merasa bingung. Mereka bingung dan bingung. Kapten Detasemen West Point, Timothy Lorda memimpin tim. Dia mengeluarkan surat perintah penangkapan. Menurut bukti yang meyakinkan, Sasha dan kalian bertiga telah melakukan kejahatan dengan sengaja melukai, penipuan komersial, penggelapan dana publik, pengungkapan rahasia perusahaan dan sebagainya. Anda sekarang ditahan. Oh, benar. Ada dua dakwaan lagi, yakni perbuatan asusila di luar nikah dan penyerangan bersenjata. Timotius menambahkan. Lagi pula, semua orang telah melihat apa yang mereka lakukan beberapa saat yang lalu. Tuduhan ini sama sekali tidak sepele. Lebih buruk lagi, ada lebih banyak yang harus ditambahkan. Mendengar ini, ketiganya terkejut. Itu adalah akhir bagi mereka. Semua kejahatan mereka telah ditemukan dan terungkap. Mereka harus mengaku karena sudah jelas. Namun, apa arti penampilan pasukan itu? Mengapa pasukan di sini? Ketiga penjahat itu tercengang. Pada saat ini, petugas pertama dengan pangkat letnan datang ke Sasha dan rekan-rekannya dalam kejahatan. Dia menunjukkan kepada mereka kredensialnya dan berkata, "Saya Kenneth Wayne dari Departemen Politik Northampton Warzone. Menurut bukti yang meyakinkan, Anda bertiga dicurigai menyabot pernikahan militer. Badan Penegak Hukum Gabungan dengan ini menempatkan Anda di bawah tangkap. Ada keberatan?" "Apa? Menyabotase pernikahan militer?" Mereka bertiga membelalakkan matanya tidak percaya. Tidak diragukan lagi, Sasha tidak bermoral dalam melakukan hubungan di luar nikah. Tapi bagaimana hal itu melibatkan pernikahan militer? Yesaya bukan anggota pasukan manapun. Pernikahan militer mana yang mereka ikuti? "Pak, saya keberatan. Dari mana pernikahan militer itu? Kami tidak mengerti." Tom mengajukan pertanyaan. "Benar, kapan kita melakukan kejahatan pernikahan militer? Tuan, apakah Anda melakukan kesalahan?" Mata Sasha dan Charlie penuh dengan kebingungan dan mereka bingung. Bersambung.